Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama sekali marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kawan-kawan, materi kita pada hari ini adalah meneladani kepahlawanan Muhammad Al-Fatih. Kalau kita lihat, Muhammad Al-Fatih itu adalah tercatat dalam sejarah dunia dan sampai saat sekarang ini terus dikenang. Bahkan ini sudah difilmkan juga, karena pada usia 21 tahun, itu tepatnya pada tahun 1453 Masehi, ia telah berhasil memimpin pasukan Turki Utsmani untuk memimpin atau merebut kota Konstantinopel dari Kekaisaran Bizantium. Padahal pada masa itu kota Konstantinopel itu dikenal sebagai kota dengan benteng legendaris yang sulit ditembus. Nah, ini dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini dijanjikan ketika perang Khandaq. Jadi ketika itu Rasulullah dan sahabat perang Khandaq 6 hari sebelum parit yang diusulkan itu dibuat, bertanya sahabat, setelah ini apa lagi yang akan kita taklukkan? Kata Rasul, yang akan kita taklukkan adalah Konstantinopel, dan ini dijanjikan oleh Rasul. Dan memang sahabat bertanya, Konstantinopel itu sangat senang. Kenapa dia senang? Karena memang Konstantinopel adalah kota yang sangat terkenal, itulah yang akan ditaklukkan. Padahal ini saat-saat genting di masa perang Khandaq, di saat sahabat menggali parit. Nah, inilah yang dijanjikan. Kenapa ini disebut? Karena memang kalau dilihat dari sejarah, Muhammad Al-Fatih itu adalah sultan dari Turki Utsmani, namanya Mehmed II. Dia adalah dikenal dengan Muhammad Al-Fatih yang artinya penakluk. Jadi memang pada umur 12 tahun itu Muhammad Al-Fatih adalah sultan yang ditunjuk oleh ayahnya. Jadi pada umur 12 tahun dia sudah diangkat menjadi sultan di Turki Utsmani. Maka apa ibrah sebetulnya yang memang kita dapatkan dari Muhammad Al-Fatih ini? Yang pertama, memang generasi muda itu memang harus dipersiapkan dengan generasi yang terbaik. Jadi memang ayahnya ketika itu menyiapkan guru-guru terbaik untuk Muhammad Al-Fatih atau Mehmed II ini. Disiapkan guru-guru terbaik, sehingga apa yang terjadi? Muhammad Al-Fatih yang pertama adalah dia adalah orang yang menguasai banyak bahasa. Ketika itu dia sudah menguasai bahasa Arab, Persia, Turki, bahkan 7 tahun itu dia 7 bahasa dia sudah kuasai di umur 18 tahun. Ini pertanyaannya, kawan-kawan, sudah umur berapa? Sudah berapa bahasa yang dapat di umur sekian? Nah, kemudian dia juga mempelajari banyak ilmu. Nah, jadi kita tidak hanya terfokus kepada satu ilmu saja. Jadi kalau dilihat, As-Salabi itu menulis dalam bukunya bahwasanya sejak kecil Muhammad Al-Fatih itu telah banyak belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar fikih dan ilmu modern, ilmu fisika, ilmu teori, ilmu kemiliteran, baik secara teori maupun praktis. Sehingga memang ada persiapan dari Muhammad Al-Fatih ini untuk menaklukkan Konstantinopel itu. Nah, jadi dia mempelajari banyak ilmu. Kemudian apa ibrahnya? Yang ketiga adalah dia mengambil pelajaran dari sejarah tokoh lain. Jadi kita sebagai generasi muda harus mengambil sejarah dari tokoh lain ini. Nah, jadi dia mengambil, kemudian dia adalah pemimpin yang giat beribadah. Nah, jadi memang apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu akan Konstantinopel itu akan dibebaskan, dan sebaik-baik pemimpin adalah dia, dan ini sebaik indikasi yang baik. Artinya memang di sini ada indikasi bahwasanya orang yang beribadah adalah pemimpin yang baik. Kemudian kalau dilihat Fatih itu adalah seorang yang
pekerja keras, maka hasil itu sebetulnya tak akan pernah mengkhianati kerja keras kita. Dan inilah hasil dari kerja dari Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih juga adalah seorang yang pemberani, maka dia terjun sendiri ke medan laga perang. Nah, sang sultan tidak segan, tidak gentar berperang melawan musuh dengan pedangnya sendiri. Maka kalau dilihat sejarahnya, Muhammad Al-Fatih itu tampak dalam sebuah pertempuran di wilayah Balkan. Jadi ini memang nampak kecerdasan juga nampak dari Al-Fatih ini. Jadi apa sebetulnya ibrah dari kita yang muda-muda ini, kawan-kawan yang masih muda. Jadi kita itu ada mental menjadi seorang pemimpin. Meskipun kita sekolah di SMK misalnya, tetap saja memang kepemimpinan itu, organisasi itu sangat penting bagi kita. Itu adalah modal bagi kita untuk bisa memimpin orang lain. Kata Bung Karno kepada kita, beri aku 10 pemuda, dan dengan ke-10 pemuda itu aku akan menguncang dunia. Dengan 100 pemuda aku akan memindahkan Gunung Semeru. Artinya memang yang bisa membolak-balikkan sejarah itu adalah pemuda pada masa depannya. Maka dengan semangat positif, tentu kita harus memikirkan, generasi muda harus memikirkan ke depannya bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan, waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Artinya memang kita disuruh oleh Allah, jadilah sebagian dari kamu ummatun yad'una ilal khair, sebagian dari umat yang menyeru kepada kebaikan. Artinya memang menjadi pemimpin kita adalah menjadi orang yang sebagian, bukan orang yang keseluruhan. Nah, jadi pemimpin tidak bisa secara menyeluruh, secara semuanya menjadi pemimpin tidak bisa. Maka kawan-kawan dari SMK juga bisa sebetulnya menjadi pemimpin yang paham dengan teknis, sehingga kalau sekarang kita lihat banyak sekali pemimpin yang tidak paham dengan apa yang akan diurusnya, apalagi di dunia teknologi saat sekarang ini. Nah, sangat memungkinkan kita untuk memimpin, karena pemimpin-pemimpin ke depan sebetulnya adalah generasi muda saat sekarang ini. Banyak sekali kalau kita lihat contoh-contoh pemimpin muda di zaman Rasulullah SAW. Kalau saat sekarang ini wali kota kita di Parangpanjang juga masuk dalam kategori anak muda, maka tidak ada yang tidak mungkin sebetulnya. Mulai dari sekarang kita cita-citakan kita bisa menjadi pemimpin, mengubah keadaan, mengubah hal-hal yang negatif menjadi positif mulai dari hari ini. Maka itu yang perlu kita lakukan menjadi seorang pemimpin. Kembali ke cerita kita tadi, bahwasanya Muhammad Al-Fatih, pemuda yang dijanjikan, pemuda yang menaklukkan Konstantinopel, itu bukan tanpa persiapan. Dari kecil dia memiliki persiapan yang matang. Maka mulai dari sekarang kawan-kawan rencanakanlah apa yang akan dilakukan. Mulai dari hari ini ke depan, hari besok apa yang akan dilakukan, minggu depan apa yang akan dilakukan, tahun besok apa yang akan dilakukan, 3 tahun 4 tahun ke depan harus apa yang akan dilakukan. Harus ada perencanaan sehingga memang semuanya itu harus disetting dengan baik. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.